Oke, kita lanjut lagi sampai COBOL ya. Pertama kita lihat singkatannya dulu karena singkatannya itu nanti terkait dengan seberapa besar orang tertarik untuk menggunakan ya. COBOL singkatan dari Common Business Oriented Language. Jadi ada kata bisnisnya ini. Diperkenalkan tahun 60. Kita tahun berapa ya? 2000, sebelum 2005, 2000 sampai 2003 lah kita pernah pakai ini. Masih ada di kurikulum ya. Setelah 2005 ke sini tidak dipakai lagi ya. COBOL merupakan bahasa yang dipakai untuk mengolah data bisnis. Nah, ini orientasinya jelas. Nah, apalagi dipakai oleh Amerika. Saat itu kan Amerika pusat ya, pusat teknologi, pusat bisnis. Jadi semua negara ya ngikut. Nah, ya. COBOL sangat mudah menangani input dan output data alfanumerik ya. Jadi pokoknya dibuat semudah mungkin karena kan tujuannya untuk mengolah data-data bisnis. Nah, kita lihat contohnya langsung aja ya, langsung. Oke, misal program ID outdoor, salah ini ya, outdoor. Outdoor Asal Susanto tanggal sekian. Ini semacam komen gitu ya, komen kalau zaman sekarang. Dan di sini ada perintah-perintahnya, misalnya nama lengkap, SKS. Ya. Ini semacam format ya. Jadi misalnya huruf mutu itu X itu huruf ya, huruf A B C D, satu karakter huruf. Nilai itu 3 digit maksimal. Berarti berapa? 100 maksimal 100. 100 gitu kan maksimal 100. Ini rata-rata 2 digit. Misalnya ini tanda checklist ini koma, titik, desimal ya, desimal ya, dan seperti itu. Ya, display silakan isi nama lengkap dan seterusnya ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya. Display, move ya. Itu sudah mulai menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kesimpulannya, nah ini udah pada percabangan ya, uji kondisi if jika hurufnya A atau A kecil maka berikan nilainya jumlah SKS-nya kali 5 ya. Jika B atau B kecil B besar ya, dan seterusnya. Ini sudah sesuai dengan konsep algoritma logika komputer dan seterusnya yang kita pelajari. Cuma kesini COBOL ya tidak berkembang ya karena sudah ada yang lebih bagus lagi. Basic beginner merupakan singkatan dari Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Saya juga dulu pakai bahasa ini ya, dan namanya satu paket dengan DOS, dengan disket DOS-nya itu. Jadi kalau dipanggil bisa ya, masih bisa. Nah, apakah masih ada sampai sekarang ya? Kita coba. Command prompt. Kita coba basic bisa enggak? Oh, udah enggak ada. Ya, sudah tidak dimunculkan, tidak disertakan. Dulu ada 2 basika namanya, basic sama basika. Ini juga sama ya. Jadi sudah tidak ada, sudah tidak disertakan lagi. Nah, jadi ada yang bisa dipanggil ke sini atau harus pakai softwarenya, pakai disket tersendiri. Jadi kalau awal-awalnya dulu pernah dijadikan satu paket gitu. Satu paket. Nah, karena bahasa pemrograman itu membutuhkan memori yang besar, ukuran file yang besar, biasanya dipisah. Dan di sini ya jadi bisa semakin dilengkapi dan seterusnya dikembangkan ya menjadi bahasa yang harus diinstal khusus gitu ya, khusus. Lihat contohnya basic. RAM itu untuk komen ya, komentar, tidak diproses ya, tidak diproses.
Kalau sekarang pakai apa? Tanda petik ya, tanda petik. Print, tampilkan, silakan Anda masukkan input. Nanti kalau Anda mengisikan nama, nanti akan disimpan di variabel nama lengkap. Terus input, jumlah SKS disimpan di variabel SKS persen. Ya, persen itu menyatakan angka, simbol apa namanya ini, dolar itu untuk karakter, ya, dan seterusnya. If juga udah pakai if. Nah ini sama kayak tadi, kayak di Fortran tadi, menggunakan angka-angka. Buat apa angka-angka ini? Ya. Angka-angka ini ternyata untuk menuju goto. Jika nilai A besar atau A kecil, maka kalau sudah memproses jumlah nilai itu SKS kali 5, loncat ke 170. Nah ini 70. Nah gitu. Maka habis nanti ke sini. Ini juga sama, ini goto 170 semua ini. Jadi setelah selesai memproses ini langsung loncat ke sini. Nah, biasanya habis memproses itu mengoutput dan seterusnya, ya. Jadi saya harapkan dengan Anda belajar algoritma itu minimal bisa membaca program. Membaca dulu ya, membaca. Nanti karena kalau tidak salah Anda belajar algoritma dulu. Algoritma pemrograman baru dasar pemrograman. Nah, ini tuh namanya dasar pemrograman. Tapi cara membacanya diajari di algoritma pemrograman. Nah, perintah pengendali artinya bagaimana Anda goto tadi itu ya. Nah, ini goto. If ya, for next ya. Ini bahasa wajib ya. Nanti kalau pas di dasar pemrograman pasti dibahas dengan sedikit sintak yang berbeda sedikit. Mulai diperkenalkan pada akhir 84. Saya masih ingat menggunakan basic itu waktu SMA kelas 3, berarti 88. 88. Masih ingat saya pakai komputer, belum komputer deh, keyboard saja disambung ke TV. Dan di lab itu hanya punya satu gantian. Pascal ini wajib ya kalau untuk orang informatik, karena bahasa pertama yang biasanya dipelajari itu Pascal. Di sini sudah geser ya pakai Delphi. Beberapa karena Pascal dirasa kurang, ada yang menggunakan bahasa Java dan C. Tapi sebelum Anda mempelajari Java sama C++ ya, dalam ini, maka disarankan menggunakan bahasa Pascal lebih dulu. Jadi kalau Anda generasi 2020 gitu ya, biasanya langsung ke Visual Pascal gitu.